menginjak pada bab 4 filsafat pendidikan barat menuju poin A. Aliran-aliran filsafat pendidikan tradisional. Yang pertama, perennialisme. Ontologi perennialisme mengikuti paham Aristoteles bahwa manusia adalah makhluk rasional. Benda individual adalah benda sebagai nampak di hadapan manusia, ditangkap oleh panca indera sebagai substansi. Landasan epistemologinya ialah segala sesuatu yang dapat diketahui dan merupakan kenyataan bersandar pada kepercayaan. Kebenaran adalah sesuatu yang menunjukkan kesesuaian antara pikir dan benda-benda. Landasan aksiologinya ialah nilai-nilai berdasarkan asas supranatural yang abadi dan universal. Manusia sebagai subjek telah memiliki potensi untuk menjadi baik sesuai kodratnya. Tetap ada kecenderungan dan dorongan untuk berbuat tidak baik. Kebaikan tertinggi ialah mendekatkan diri pada Tuhan. Sesudah itu baru kehidupan berpikir rasional. Perennialisme memiliki pandangan tentang peserta didik dan pendidik, yakni peserta didik diharapkan mampu mengenal dan mengembangkan karya-karya yang menjadi landasan pengembangan disiplin mental. Karya-karya ini merupakan buah pikiran tokoh-tokoh besar masa lampau seperti bahasa, sastra, sejarah, filsafat, dan ilmu-ilmu lainnya. Dengan hal tersebut, peserta didik akan mempunyai dua keuntungan, yakni mengetahui kejadian masa lampau yang telah dipikirkan oleh orang-orang besar dan memikirkan peristiwa-peristiwa penting dan karya tokoh-tokoh tersebut untuk diri sendiri dan bahan pertimbangan bagi kemajuan zaman. Yang kedua yaitu esensialisme. Landasan ontologisnya meliputi kaum esensialis mengatakan bahwa dunia ini merupakan tatanan yang tiada celah. Demikian pula isinya. Sifat, kehendak, dan cita-cita manusia harus disesuaikan dengan tatanan alam semesta. Tujuan umum manusia adalah agar dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat. Landasan epistemologinya ialah manusia adalah refleksi dari Tuhan. Manusia yang mampu mengetahui realitas sebagai makrokosmos dan mikrokosmos akan mengetahui pada tingkat apa rasio yang dimiliki dan mampu memikirkan alam semesta ini. Landasan aksiologisnya meliputi nilai dari etika ialah hukum kosmos yang bersifat objektif. Seseorang itu dikatakan baik jika banyak berinteraksi dan melaksanakan hukum yang ada. Berbekal paham idealisme, orang-orang esensialis mengatakan bahwa sikap, tingkah laku, dan ekspresi perasaan mempunyai hubungan dengan kualitas baik dan buruk. Esensialisme memiliki pandangan tentang belajar, yakni seseorang belajar pada taraf permulaan adalah untuk memahami dirinya sendiri, akunya sendiri. Dan sang aku ini terus bergerak keluar untuk memahami dunia objektif. Ia mengatakan bahwa belajar merupakan pengalaman yang tidak dapat dihalang-halangi, bahkan harus ada dalam diri setiap manusia. Pandangan tentang kurikulum kegiatan dalam pendidikan harus disesuaikan dan ditujukan kepada yang serba baik. Kegiatan anak didik tidak dikekang
asalkan sejalan dengan fundamental yang telah ditentukan. Menuju poin B, aliran-aliran filsafat pendidikan modern. Yang pertama, progresivisme. Landasan ontologisnya ialah kenyataan alam semesta adalah kenyataan dalam kehidupan manusia. Pengalaman adalah kunci pengertian manusia atas segala sesuatu. Pengalaman manusia tentang penderitaan, kesedihan, dan lain-lain adalah realita hidup manusia sampai ia mati. Landasan epistemologi dari aliran progresivisme ini ialah kenyataan itu adalah pengalaman. Pikiran dan materi tak terpisah. Manusia mengetahui dengan pengalaman dan refleksi pikiran. Manusia tidak mempunyai cara untuk mengetahui hal-hal di luar pengalaman indrawi. Landasan aksiologisnya meliputi nilai-nilai berasal dari masyarakat. Masyarakat menjadi wadah timbulnya nilai-nilai, sedangkan landasan aksiologisnya ialah nilai-nilai berasal dari masyarakat. Masyarakat menjadi wadah timbulnya nilai-nilai. Nilai-nilai bersifat relatif. Tidak ada prinsip mutlak. Progresivisme memiliki pandangan terhadap kurikulum dan metode, yakni sebagai berikut. Kurikulum bersifat fleksibel, tidak kaku, bisa diubah sesuai dengan kehendak zaman, terbuka dan tidak terikat oleh doktrin tertentu, sehingga dapat dievaluasi dan direvisi sesuai kebutuhan. Kurikulum lebih difokuskan pada proses daripada isi. Kurikulum dipusatkan pada pengalaman manusia. Mata pelajaran tidak terpisah, melainkan harus terintegrasi dalam satu kesatuan. Mata pelajaran yang terintegrasi akan menjadi aspek kognitif, afektif, dan psikomotor, sehingga anak akan dapat berkembang dengan baik. Yang kedua, yakni rekonstruksionisme, memiliki pandangan tentang dunia. Ia menganggap bahwa dunia dan moral manusia mengalami degradasi di sana-sini, sehingga perlu adanya rekonstruksi tatanan sosial menuju kehidupan yang demokratis dan seimbang. Keadaan yang tumpang tindih dan hanya menguntungkan salah satu belahan dunia harus diatasi dengan merekonstruksi pendidikan untuk memajukan peradaban. Pandangan tentang peserta didik lebih mirip dengan pandangan progresivisme. Hanya saja, menurut kaum rekonstruksionis, perubahan dilakukan secara global, meliputi perubahan sikap dan perilaku umat manusia. Tidak cukup hanya di lingkungan tempat tinggal subjek didik saja. Kurikulum yang dikembangkan diarahkan untuk mencapai tujuan kehidupan dunia yang demokratis dan menghargai HAM.